Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya akan coba melanjutkan bagian ketiga dari kebiasaan buruk saya ketika bekerja. Sebelumnya saya disclaimer dulu bahwasanya saya membuat video tentang kebiasaan buruk saya itu sedikit pun bukan maksud saya supaya kesalahan saya diterima, dianggap wajar, atau bahkan dimaafkan. Tapi tujuan saya membuat video ini ya bisa dibilang ini adalah roasting untuk diri sendiri sebagai bentuk rasa sadar bahwasanya perilaku itu adalah perilaku yang buruk. Karena tidak jarang juga banyak yang perilakunya mungkin sama seperti saya, tapi dia tidak sadar bahwasanya itu adalah tindakan yang salah. Sehingga bagaimana mungkin dia mau bisa berubah kalau dia tidak pernah menyadari hal itu. Nah, karena saya sudah menyadari bahwasanya ini adalah perilaku buruk, maka saya paparkan di sini supaya teman-teman yang belum sadar di luar sana punya kesadaran itu dan merubah kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan yang baik. Oke, kebiasaan buruk yang pertama. Saya seringkali menumpuk pekerjaan. Bisa dibilang pekerjaan saya itu nggak sulit, cuma banyak gitu. Mungkin kalau dikelompokkan pekerjaannya cuma dikit, cuma PBBKB, serah terima faktur, cetak faktur, realisasi faktur, BTB Retur Box, sama BTB BS. Biasanya saya tuh mulai benar-benar kerja tuh dari jam 10 sampai selesai bisa jam 8, bisa jam 7, atau bahkan jam 9. Nah, kalau udah jam 10 sampai dengan selesai, itu seharusnya saya tuh gak ada waktu buat main keluar, buat main HP, buat nongkrong di warung. Itu sama sekali gak ada waktunya. Artinya saya emang benar-benar padat. Tapi jujur ya, saya tuh sering kali main dulu ke warung, keluar dulu kemana gitu, atau main HP dulu dan nunda kerjaan. Sehingga orang-orang di tempat kerja saya mungkin melihat saya itu akan menyangkal. Dia bohong nih. Siapa bilang dia banyak kerjaannya? Soalnya ketika saya ke ruangan dia lagi main HP. Saya ke ruangan dia lagi di warung. Saya ke ruangan dia lagi keluar dulu izin. Artinya dia tidak banyak pekerjaan. Jadi gini teman-teman, ketika saya bisa nongkrong, ketika saya bisa sibuk main HP, ketika saya bisa main keluar, itu saya bukan tidak punya pekerjaan. Tapi memang saya simpen dulu kerjaannya ya. Kalau lagi malas, kalau lagi gamut, sekiranya itu nggak diburu-buru gitu ya, nggak ada yang nungguin, ya udah saya simpan dulu, saya tumpuk dulu pekerjaannya. Sehingga mungkin teman-teman yang satu tempat kerja dengan saya sering lihat di meja saya itu acak-acakan kertas banyak banget gitu. Kalau dikerjain sesuai waktunya pasti saya nggak ada waktu buat nongkrong atau buat main gitu. Nah, kalau memang jaringannya lagi bagus, 2 jam lagi menuju tutup buku biasanya saya kebut, dan itu biasanya selesai meskipun waktunya emang bentrok banget, mepet banget sama kerjaan yang lain, tapi selesai dan akhirnya saya capek gitu. Tapi biasanya kalau jaringannya sedang tidak bersahabat, sinyalnya lagi jelek, ya udah gitu. Itu pekerjaan benar-benar keteter gitu, yang biasanya closing misalkan jam 7 gara-gara kerjaan yang ditumpuk ini kehambat sama jaringan yang jelek, ya biasanya pulangnya jadi jam 9 atau mungkin jam 8 lebih. Kemudian kebiasaan buruk yang kedua adalah suka ngaret kalau minta izin. Misalkan gini, saya izin ke atasan saya, "Pak, saya izin dulu ya mau kemana gitu. Paling lama juga 1 jam. Nah, setelah saya sampai ke tempat tujuan di mana saya punya kepentingan, itu suka ada aja halangannya gitu. Sehingga menyebabkan yang awalnya izin 1 jam jadi 2 jam, bahkan 3 jam. Hingga seringkali atasan saya tuh nelponin saya itu, "Sedang di mana? Kapan kesini lagi?" gitu. Tapi untungnya atasan saya baik. Ya mungkin dia tidak memaklumi itu, cuma ya udah memaafin aja daripada ngebentak saya kemudian saya tersinggung gimana, meskipun ya itu hak dia ya buat ngebentak saya, bawahannya yang berbuat salah. Saya ingin ya ketika saya izin 1 jam, saya benar-benar 1 jam minta izinnya gitu, jangan sampai saya izin 1 jam tapi faktanya 3 jam gitu. Saya ingin seperti itu, cuma kayaknya belum bisa deh untuk saat ini. Kemudian kebiasaan buruk yang ketiga adalah wajah masam. Jadi gini teman-teman, karena kebetulan kan wajah saya itu ya secara defaultnya gitu ya, kalau nggak senyum, kalau nggak berekspresi, itu kelihatan sama orang-orang tuh kayak orang judes gitu. Kebetulan saya juga tipe orang yang nggak pandai buat basa-basi, nggak pandai buat ngeduluin pembicaraan, nggak pandai buat tegur sapa ke orang-orang duluan gitu ya kalau nggak ada perlu. Saya tipenya orang yang pemalu, sehingga orang-orang melihat saya ini judes gitu. Orang-orang nggak ada yang bilang sih ke saya, atau nggak ada yang terdengar ke saya ucapan seperti itu. Cuma saya ngerasa memang wajah saya ini kalau lagi diem gitu ya, apalagi kalau lagi diburu-buru pekerjaan kan bawaannya tegang, darah naik ke sini jadi merah gitu ya, agak menghitam, terus cemberut. Ketika mereka lagi capek dari lapangan, tim marketing, tim dropping, tim operasional, mereka yang udah rudet di lapangan, ketika lihat wajah saya, lebih ruwet lagi gitu. Nggak ada sih yang pernah bilang gitu atau kedengaran sama saya, cuma saya sadar dari raut wajah mereka, saya bisa membaca itu. Kalau saya lagi sadar, saya berusaha untuk terlihat seperti senyum gitu. Karena memang sebetulnya saya nggak ada niatan buat ngejudesin mereka, justru saya ingin menjadi pelayan terbaik bagi mereka. Cuma kadang refleks aja gitu ya, kalau kita lagi terdesak itu, wajah asli saya tuh judes kelihatannya, padahal enggak gitu. Pertama memang nggak pandai basa-basi, nggak terlalu pecicilan, dan yang kedua memang dari bentuk wajah mungkin ya, bentuk wajahnya bukan yang ganteng gitu. Kalau ganteng kan diam aja tuh kelihatannya keren gitu, kalau nggak ganteng diam tuh kayak, nah kayak gitulah, teman-teman juga lihat. Kemudian kebiasaan buruk yang selanjutnya adalah ghibah. Kita tahu bahwasanya ya dari segi agama pun yang namanya ghibah itu dosanya besar gitu ya, dan nggak main-main gitu ancamannya. Terus dari segi sosial juga, yang membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka itu buruk sih.
Tapi sampai saat ini kalau saya lagi kesel, tapi saya masih bisa nahan, jadi misalkan saya kesel ke atasan, tapi menurut saya kekesalan saya ini masih bisa saya tahan. Nah, kalau masih bisa saya tahan, biasanya saya larinya ke gibah. Saya ngajak orang lain ngomongin dia sampai puas dan baru plong. Kalau memang saya udah kesalnya level dewa, udah gak bisa ditahan-tahan, ya biasanya saya ngebeludakin ke orangnya langsung. Saya marah misalkan ke atasan, ya udah saya tunjukin bahwasanya saya lagi marah ke dia. Semoga kedepannya saya bisa menghentikan 100% kebiasaan menggibah ini. Kemudian kebiasaan buruk yang selanjutnya adalah suka cemburu sosial. Kita kan kalau di tim administrasi ya punya kerjaan masing-masing. Saya tuh suka nggak terima kalau misalkan saya lagi sibuk-sibuknya kerja, tapi teman saya yang lain misalkan sibuk nonton YouTube, atau sibuk nongkrong di mana, atau sibuk ngobrol, atau sibuk main game gitu. Memang teman saya ini nggak salah ya teman-teman, karena memang dia main game itu bukan karena dia tidak bertanggung jawab atau nggak profesional, tapi memang kerjaannya udah beres gitu. Cuma hati saya itu suka nggak nerima aja gitu, dan saya suka ngerasa iri dengan hal itu, dan suka marah, pengen rasanya berontak ke atasan, kenapa dia kerjaannya sedikit, saya banyak gitu. Karena begini ya teman-teman, faktanya yang mungkin atasan pun tidak memperhitungkan ini. Memang biasanya parah-parahnya saya tuh telat sampai 1 jam gitu dari waktu yang ditentukan, misalkan jam 9 masuknya, padahal harus jam 8. Tapi ketika saya udah di kantor, saya tuh gak ada nganggur-nganggur lagi gitu ya, pasti ngerjain gitu. Sedangkan rekan-rekan kerja saya yang lain, meskipun mereka berangkat pagi, karena mungkin mereka berangkat pagi, akhirnya kerjaan-kerjanya tuh udah beres gitu. Jadi menurut saya sama aja. Tapi ya penilaian dari orang-orang sekitar yang berangkat pagi tapi kerjanya kurang itu lebih baik dibandingkan yang berangkat siang tapi kerjaannya padat gitu. Kemudian kebiasaan buruk yang selanjutnya adalah saya suka pakai mode jangan ganggu di HP saya. Jadi mulai dari nada dering, ringtone pemberitahuan WA masuk, SMS masuk, atau telepon di WA atau video call di WA, itu semua nada deringnya senyap. Sehingga ketika ada panggilan baik itu dari teman, siapapun itu, termasuk atasan dan rekan kerja, itu semua seringkali gak keangkat kalau lagi kerja. Saya memang hampir 24 jam itu sebagian besar hidup saya itu megang HP ya. Cuma kalau lagi kerja kan saya pakai headset, jadi saya nggak lihat layar gitu. Sehingga ketika ada yang nelpon, selain telepon yang biasa gitu ya, kalau teleponnya di WA atau chat di WA, itu kan nadanya nggak kedengeran ya. Seringkali manajer, supervisor, koordinator admin, koordinator gudang, itu seringkali nelpon ke saya dan nggak keangkat gitu. Dan saya juga sadar bahwasanya perilaku tersebut tidak sopan ya, di mana atasan-atasan nelpon ke saya tapi sama saya kayak nggak dianggap, nggak diangkat gitu. Padahal memang saya nggak angkat itu karena alasan memang nada deringnya nggak kedengeran gitu. Terkadang ketika mereka ngechat pun saya balas sejam kemudian, 2 jam kemudian, karena memang saya baru bukanya beberapa jam kemudian gitu. Jadi saya baru tahu gitu. Saya kan suka nge-YouTube gitu ya kalau lagi kerja tuh ya. Dan ketika nge-YouTube itu kan saya pakai headset dan saya nggak lihat layar. Kalau saya pakai nada dering kan di grup itu ya, pesan itu mungkin per menit per detiknya tuh ada terus ya. Kalau pakai nada ya ketika saya dengerin YouTube, akhirnya suara YouTube-nya kalah sama nada dering gitu. Ya udah, daripada ganggu saya ketika dengerin YouTube, ya saya matiin nada deringnya, dan alhasil ya pesan-pesan yang masuk dan panggilan yang masuk di WA itu gak bakalan ketahuan, karena memang saya tuh HP-nya ditaruh, mata saya fokus ke layar monitor, sehingga HP-nya gak ketahuan gitu ada panggilan masuk atau memang ada pesan yang masuk yang urgent dari atasan gitu. Kemudian kebiasaan buruk yang terakhir adalah saya suka mengumbar permasalahan pekerjaan saya di status WA. Wah, ini nih ciri-ciri orang yang bodoh. Kalau dia punya masalah, dia umbarnya di sosial media. Tapi sebelum teman-teman menjudge hal itu kepada saya punya alasan mengapa saya membagikan masalah saya di story WA. Saya tuh aslinya memang tertutup ya. Kalau saya punya masalah ya saya selesaikan atau saya bicarakan dengan orang yang bersangkutan. Misalkan saya dengan pasangan saya, ya udah saya bicarain permasalahannya dengan pasangan saya dan nggak pernah saya upload di sosial media. Tapi kenapa untuk masalah kerjaan saya dibikin status di story WA? Jawabannya adalah karena kebetulan isi kontak dari WA saya itu 95% adalah rekan kerja gitu ya, dari mulai bawahan, sesama, atasan. Karena saya menyadari itu dan saya tahu karakter dari atasan saya ini, dia itu kalau viral baru nganggap kita, ya udah saya bikin status tentang permasalahan saya dengan bahasa yang sopan tentunya di story WA saya, dengan tujuan supaya story saya ini dibaca oleh semua orang yang bersangkutan di tempat kerja saya, atau bahkan mungkin atasan saya yang di atas dia. Dengan begitu atasan saya yang awalnya tidak menggubris keluhan saya ini, dia akhirnya notice ke saya. Wah, kalau udah diramein gini saya harus tanggapi dia nih, karena kalau enggak nanti saya yang disalahin sama atasan saya. Biasanya seperti itu. Dan itu udah beberapa kali berhasil ya, di mana saya yang awalnya komplain ke atasan saya nggak dianggap, tapi setelah saya viralin di status saya, akhirnya si atasan saya yang awalnya cuek terhadap keluhan saya ini, dia akhirnya menggubris saya dan mendengar keluhan saya gitu. Jadi maksud saya mengumbar masalah pekerjaan di story WA ini bukan karena saya bodoh ya, tapi karena memang ada tujuannya. Tujuannya adalah karena dengan viral ini, keluhan saya lebih didengar oleh atasan saya yang apabila saya bicara langsung ke dia, saya gak digubris gitu.
Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, beberapa kebiasaan buruk yang seringkali saya lakukan. Dan saya ingatkan lagi bahwasanya kebiasaan-kebiasaan buruk yang saya sebutkan di video bagian 1, bagian 2, dan bagian ini, bagian ketiga, itu bukan maksud saya ingin dimaklumi, ingin dimaafkan, ingin dibiarkan, atau ingin dianggap wajar. Enggak ya teman-teman, saya menganggap kesalahan itu adalah kesalahan yang harus saya perbaiki, dan itu tidak layak untuk dimaklumi atau dianggap wajar. Itu tetap kesalahan yang wajib diperbaiki. Namun sejauh ini saya masih berusaha perlahan untuk menghilangkan keburukan tersebut satu persatu. Semoga dengan adanya saya melakukan pengakuan terhadap hal-hal buruk yang seringkali saya lakukan di kantor ini, menjadikan penonton yang punya kebiasaan yang sama dengan saya menjadi sadar, dan akhirnya kita melakukan perbaikan ke depannya. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.